Wirausaha Umat. Dan silakan bagi Anda yang akan bergabung, gampang sekali tadi pertanyaannya, silakan dijawab di 022 200 3776. Anda yang berhasil akan mendapatkan kue mama ya di 022 200 3776. Kita ingatkan kembali pertanyaannya apa Pak tadi? Iya. Pertanyaannya adalah sejak tahun berapa kue mama didirikan? Kurang lebih kalau sampai sekarang 5 tahun seperti itu ya. Silakan di 022 200 3776. Dan yang menarik Bapak pun juga aktif membuat komunitas seperti itu? Saya bergabung di komunitas. Iya. Itu seperti apa nih Pak? Ya, jadi saya berpesan kepada sahabat wirausahawan gitu untuk bisa melanggengkan bisnis kita, itu perlu berkomunitas ya. Jadi penting ya komunitas ini ya? Menurut saya sangat penting. Manfaatnya apa nih Pak? Untuk pebisnis pemula kita perlu banyak sekali resource, perlu banyak sekali sumber daya informasi, sumber daya kita belajar dengan orang yang sudah berpengalaman ya, terutama nomor satu informasi ya. Kalau ada orang bilang mulai usaha nomor satu adalah modal. Biasanya kita yang sudah menjalani bisnis, ternyata modal bukan nomor satu. Bukan nomor satu, ternyata. Karena modal itu akan datang kepada sebuah konsep yang sudah terbukti, konsep yang siap didanai. Sehingga kita mungkin kalau ingin usaha harus punya konsepnya terlebih dahulu. Punya konsep, punya bukti, punya konsumen, modal akan datang sendiri. Jadi yang harus dirintis itu dulu. Kadang-kadang orang ditanya pengen bisnis apa, lagi nggak kepikir misalnya, cuma ingin bisnis. Tidak seperti itu ya? Tidak seperti itu. Jadi yang pertama, banyak pengusaha-pengusaha sukses yang latar belakangnya pendidikannya tidak tinggi, tetapi pengetahuannya jauh lebih banyak daripada orang yang berpendidikan formal yang tinggi, maksud saya. Dia kenyang dengan ilmu-ilmu yang dia temui di lapangan, ilmu jalanan istilahnya. Kemudian dia bisa belajar dan kemudian bisa dewasa dengan apa yang ia temui di lapangan. Nah, itulah pentingnya sebuah komunitas seperti itu. Dan Bapak memang di komunitas merasakan sekali ya? Merasakan manfaatnya sekali. Termasuk Bapak juga kemarin mengadakan Youth Business Competition ya? Saya bergabung di Pilar Business Accelerator, sebuah lembaga pendamping UKM Indonesia. Itu bekerja sama dengan perusahaan sosro ya, Joy Green Tea. Kami mengadakan Youth Business Competition di Pulau Jawa, ada Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya. Kami berkeliling untuk menseleksi bisnis plan atau rencana-rencana bisnis yang layak untuk bisa menjadi pilihan untuk bisa bermitra dengan JT. Nah, kemudian dari 160 bisnis plan kita menseleksi jadi tinggal 80. Dari yang 80 ini sebelum 160 bahkan aplikasinya sampai 2000. Dari 160 tinggal 160, dari 160 kami seleksi jadi tinggal 80. Yang 80 ini kami berikan pendidikan, kami berikan training, kami berikan mentoring. Dari ribuan itu cuma 20. Jadi tinggal 80. Nah, 80 ini akan diseleksi lagi hanya jadi tinggal 16 saja yang kemudian dinyatakan sebagai juara, mendapatkan hadiah 15 juta rupiah modal kerja. Betul. Memang perjuangan di awal ya. Kalau Bapak melihat sekarang fenomena wirausaha itu seperti apa di Indonesia? Apakah ada kenaikan atau seperti apa? Ya, sejak terutama pada tahun 2011, apalagi sejak dicanangkan tahun 2011 sebagai tahun kewirausahaan oleh Bapak Presiden SBY, saya melihat geliat kewirausahaan itu sangat terasa sekali. Kami berterima kasih juga dengan pihak pemerintah yang ikut mendukung, sedikit atau banyaknya kami sangat merasakan manfaatnya. Kemudian komunitas juga banyak menggeliat ya. Banyak komunitas itu semua kita ikuti tidak masalah gitu. Nah, kemudian dari kampus dunia pendidikan juga melihat itu. Betul, bahkan kampus sekarang banyak yang fokus ke bisnis ya. Fokus ke bisnis gitu. Nah, jadi semua semakin semarak, dan itu juga kalau menurut data statistik tingkat perekonomian kita juga semakin meningkat ya, dengan indikatornya adalah tembus ke angka 3.500 US dollar income per kapita bangsa Indonesia. Wow. Itu sebuah rekor baru bagi bangsa kita mencapai income per kapita. Itu dikarenakan banyaknya orang yang berwirausaha seperti itu.
ada yang meyakini salah satu penyebab besarnya itu, dan ternyata kita sukses lolos dari krisis karena adalah kewirausahaan seperti itu. Dan kan tidak juga sedikit UKM yang akhirnya gulung tikar seperti Betul. itu. Biasanya penyebabnya apa nih Pak? Yang gulung tikar itu pertama sebenarnya itu adalah proses yang harus dilalui. Seharusnya dia masih punya pilihan gulung tikar atau tetap fokus, tetap berjuang di situ, menekuni bisnisnya, atau dia bisa saja menyerah Atau ganti produk, ganti bisnis dan sebagainya. Tetapi saya punya saran khusus, sayang sekali kalau kita punya mindset kalau di tengah jalan belum berhasil kemudian harus ganti bisnis. Apalagi yang sudah berjalan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kemudian dia berganti bisnis, itu sangat sayang sekali. Mungkin kadang-kadang berpikir, wah ini nggak ada perkembangan, apakah ini berprospek atau tidak? Apakah boleh ngomong seperti itu Pak? Boleh saja sebenarnya, sah-sah saja. Tetapi kami khususnya dari Pilar Bisnis Accelerator, kami sudah bertemu dengan ratusan UKM, berinteraksi dengan mereka, melihat ternyata ada kekuatan kalau kita fokus di situ, kalau kita tekun di situ, kita bisa punya kesempatan untuk sukses, punya kesempatan untuk berhasil di situ. Nah, kalaupun dia memang juga berganti-ganti bisnis, itu juga sebenarnya mungkin proses. Pada akhirnya kami melihat banyak orang yang di tengah jalan sudah berganti-ganti bisnis, pada akhirnya bisa sukses juga gitu. Yaitu bagaimanapun itu pilihan, itu juga sebuah jalan yang setiap orang berbeda-beda melaluinya. Termasuk Bapak berganti-ganti bisnis termasuk seperti itu? Sebelum Kue Mama saya sempat berganti-ganti bisnis. Tapi akhirnya ketika saya Kue Mama, saya sudah yakin dengan konsepnya, saya punya contohnya, saya punya jalannya kemana kira-kira arahnya. Saya semakin yakin walaupun di tengah jalan menemui masalah, tapi saya punya tujuan yang jelas mau pergi kemana. Jadi memang yang penting adalah bagaimana kalau kita sudah nyaman di usaha itu, apapun kesulitannya tetap betul. lanjutkan. Yang membuat nyaman adalah visinya. Ya mungkin itu ya. Itu yang penting. Bukan gulung tikar, visi nggak ada. Tidak punya visi bisa jadi gulung tikar. Betul. Karena kita lagi obrolan kita, termasuk bagi Anda, sahabat MKTV yang akan bergabung menjawab kuis tadi. Sudah berapa tahunkah Kue Mama berdiri? Kurang lebih ada 5 tahun ya. Tapi tahun berapa berdirinya? Di 022 200 3776. Selepas informasi berikut kami akan kembali.